Pernahkah kalian bepergian dari kota ke desa sembari mengamati kondisi lingkungan sekitar selama perjalanan? Jika kalian amati, tampak terjadi perubahan penggunaan lahan di sepanjang wilayah kota dan desa. Di kota, terdapat banyak pusat perniagaan, seperti pertokoan dan pasar. Sementara itu, ketika memasuki desa, tampak lahan didominasi area pertanian. Perbedaan penggunaan lahan di kota dan desa tersebut dipengaruhi oleh pola interaksi antara desa dan kota yang terjadi akibat faktor-faktor tertentu. Nah, bagaimanakah pola serta faktor-faktor interaksi antara desa dan kota tersebut? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Interaksi antara desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling berpengaruh, baik berupa munculnya gejala, ketampakan, maupun permasalahan baru antara desa dan kota, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada kedua wilayah. Hubungan timbal balik ini terjadi akibat adanya perbedaan kebutuhan antara desa dan kota, sehingga muncul kegiatan yang saling melengkapi. Zona interaksi dengan pola konsentris. Desa dan kota adalah dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Interaksi antara desa dan kota memunculkan pola interaksi yang menghasilkan zona interaksi dengan pola konsentris. Zona ini terdiri atas 6 zona, yaitu inti kota atau city, suburban, suburban, fringe, urban fringe, rural urban fringe, dan rural. Pertama, kota atau city. Kota adalah wilayah yang terletak di bagian paling dalam pada pola interaksi antara desa dan kota. Kota yang terletak di tengah kota berfungsi sebagai pusat kegiatan. Wilayah ini menjadi tempat segala aktivitas manusia dan merupakan jaringan utama dalam perekonomian. Kedua, subdaerah perkotaan atau suburban. Subdaerah perkotaan adalah wilayah yang terletak di bagian kedua dari bagian paling dalam pada pola interaksi antara desa dan kota. Subdaerah perkotaan adalah wilayah yang letaknya berdekatan dengan kota dan mengelilingi kota. Subdaerah perkotaan berfungsi sebagai tempat tinggal para pelaju atau komuter yang melakukan mobilitas ke kota setiap hari. Ketiga, jalur tepi subdaerah perkotaan atau suburban fringe. Jalur tepi subdaerah perkotaan adalah wilayah yang terletak di bagian ketiga dari bagian paling dalam pada pola interaksi antara desa dan kota. Jalur tepi subdaerah perkotaan yang mengelilingi subdaerah perkotaan berfungsi sebagai zona peralihan antara kota dan desa. Keempat, jalur tepi daerah perkotaan paling luar atau urban fringe. Jalur tepi daerah perkotaan paling luar adalah wilayah yang terletak di bagian keempat dari bagian paling dalam pada pola interaksi desa dan kota. Jalur tepi daerah perkotaan paling luar berfungsi sebagai batas terluar dari kota dan memiliki ciri yang mirip dengan kota. Contohnya adalah kegiatan yang didominasi pekerjaan di sektor non-agraris, kecuali inti kota yang berperan sebagai pusat aneka kegiatan. Kelima,
Jalur batas kelima, jalur batas desa kota atau rural-urban fringe. Jalur batas desa kota adalah wilayah yang terletak di bagian kelima dari bagian paling dalam pada pola interaksi antara desa dan kota. Jalur batas desa kota berfungsi sebagai zona pembatas antara desa dan kota yang ditandai dengan adanya penggunaan lahan campuran, yaitu pertanian dan non-pertanian. Keenam, perdesaan atau rural. Perdesaan adalah wilayah yang terletak di bagian keenam dari bagian paling dalam pada pola interaksi antara desa dan kota. Area yang terletak di bagian terluar dari pola interaksi antara desa dan kota ini berfungsi sebagai desa dengan kegiatannya yang menitik beratkan pada sektor agraris. Faktor-faktor interaksi antara desa dan kota. Menurut Edward Ullman, seorang ahli geografi dari Amerika Serikat, interaksi antara desa dan kota terjadi karena 3 faktor, yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kemudahan transfer, dan adanya kesempatan berintervensi. Pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Desa dan kota memiliki potensi sumber daya alam, manusia dan modal yang berbeda. Perbedaan potensi sumber daya ini membuat desa dan kota perlu saling melengkapi kebutuhan. Hal ini dilakukan melalui permintaan dan penawaran komoditas tertentu, baik dari desa ke kota maupun dari kota ke desa. Contoh, Desa A menghasilkan aneka produk pertanian berupa beras, sayur, dan buah-buahan. Desa A memerlukan kota sebagai pasar untuk membeli hasil produk pertaniannya. Sementara itu, kota B menghasilkan aneka industri dan jasa, misalnya mesin pertanian. Kota B membutuhkan desa A sebagai pembeli hasil produk industri yang telah dibuatnya dan sekaligus sebagai pemasok produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kedua, adanya kemudahan transfer atau spatial transferability. Desa dan kota memiliki kemampuan serta kemudahan untuk memindahkan barang, manusia, maupun informasi antar ruang. Kemudahan transfer dipengaruhi oleh 3 hal sebagai berikut. Jarak antara desa dan kota. Makin dekat jaraknya, makin tinggi tingkat kemudahan transfernya. Sebaliknya, makin jauh jaraknya, makin rendah tingkat kemudahan transfernya. Biaya transportasi antara desa dan kota. Makin rendah biaya transportasi, makin mudah transfer yang dilakukan. Sebaliknya, makin tinggi biaya transportasi, makin sulit transfer yang dilakukan. Kelancaran transportasi antara desa dan kota. Kelancaran transportasi dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, seperti jaringan jalan dan kondisi permukaan bumi, baik datar maupun bergelombang. Makin tinggi ketersediaan sarana dan prasarana serta makin datar kondisi permukaan bumi, makin lancar transportasinya. Sebaliknya, makin rendah ketersediaan sarana dan prasarana serta kondisi permukaan bumi yang bergelombang, makin sulit transportasinya. Contoh, desa A berjarak 20 km dari kota B. Warga desa A memerlukan biaya transportasi sebesar Rp70.000 untuk mencapai kota B. Selain itu,
Tersedia aneka sarana dan prasarana transportasi, seperti angkutan umum, serta kondisi jalan yang datar untuk mencapai kota. Sementara itu, Desa C berjarak 80 km dari kota B. Warga Desa C memerlukan biaya transportasi sebesar Rp190.000 untuk mencapai kota B. Selain itu, hanya tersedia sedikit sarana dan prasarana transportasi, seperti angkutan umum serta kondisi jalan yang bergelombang dari kota C ke kota B. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa A memiliki kemudahan transfer yang tinggi terhadap kota B. Sedangkan wilayah Desa C memiliki kemudahan transfer yang rendah terhadap kota B. Ketiga, adanya kesempatan berintervensi atau intervening opportunity. Tiap desa dan kota memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan desa dan kota lain. Hal itu disebabkan interaksi antara desa dan kota tidak hanya melibatkan satu desa atau kota lain, tetapi melibatkan beberapa desa dan beberapa kota. Apabila terdapat kebutuhan desa atau kota yang tidak terpenuhi, desa atau kota tersebut dapat menghubungi desa atau kota lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan desa dan kota ini dapat tidak terpenuhi karena berbagai faktor, seperti bencana alam yang menyebabkan arus barang, manusia, dan modal terganggu. Contoh, dengan ilustrasi yang sama, terjadi bencana alam yang memutus jalur transportasi antara desa A dan kota B. Pada kondisi tersebut, desa C mungkin menggantikan peran desa A dan melakukan interaksi dengan kota B. Desa C berusaha memenuhi kebutuhan dari kota B sebab merasa memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan kota B yang kebutuhannya sebelumnya telah dipenuhi oleh desa A. Kesimpulan, interaksi antara desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling berpengaruh berupa munculnya gejala, ketampakan, serta permasalahan baru antara desa dan kota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan ini dapat berdampak pada kedua wilayah. Desa dan kota adalah dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Interaksi antara desa dan kota mengakibatkan munculnya pola interaksi antara desa dan kota yang terdiri atas inti kota atau city, suburban, suburban fringe, urban fringe, rural-urban fringe, dan rural. Menurut Edward Ullman, ahli geografi dari Amerika Serikat, interaksi antara desa dan kota terjadi karena 3 faktor berikut. Adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kemudahan transfer, adanya kesempatan berintervensi.